warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kesejahteraan Sosial 1C UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Muhammad Fawazade, NIM 097, Putri Nadila Lesya, NIM 108, Riani Rifa Amalia, NIM 110, Siti Duria Himami Hafsawati, NIM 114, Tias Kusumaningrum, NIM 118, Ukas Deva Junianti Putri, NIM 119, dan Ukas Dea Talita Putri, NIM 120. Kita langsung mulai saja. Materi pertama akan disampaikan oleh Putri Nadila Lesya. Dan di sini saya Putri Nadila Lesya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila yang hakikatnya adalah sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk satu tujuan yang tertentu, yang semuanya adalah satu kesatuan yang utuh. Secara umum, filsafat adalah suatu kebijakan untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup dan pengalaman ilmiah dengan menggunakan akal dan logika pikiran manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat sila-sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut memiliki perkataan pokok, yaitu pada sila pertama ketuhanan, pada sila kedua kemanusiaan, pada sila ketiga persatuan, pada sila keempat kerakyatan, dan pada sila kelima keadilan. Ketuhanan pada sila pertama adalah prinsip yang berisi keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan di sini ialah untuk menghormati dan menaati Tuhan. Wujud realisasinya bisa memuliakan Tuhan, melakukan yang dikehendaki Tuhan, dan sebagainya. Karena Pancasila ini bukan agama, maka cara pelaksanaan penyembahan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, terutama yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat ritual dan sakral, diserahkan kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan, adalah prinsip yang berisi keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat kemanusiaan. Maka ada keharusan untuk mewujudkan sesuatu yang benar, yang baik dilihat dari segi kemanusiaan. Pada sila ketiga, yaitu persatuan, adalah prinsip yang berisi keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat satu. Hakikat satu di sini untuk tetap utuh, menolak untuk dipecah-pecah, dan menjadi negara kesatuan yang utuh. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan, adalah prinsip yang berisi keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat rakyat. Hakikat rakyat di sini adalah suatu prinsip untuk berdemokrasi. Yang terakhir, pada sila kelima, yaitu keadilan, adalah prinsip yang berisi keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat adil. Hakikat adil di sini ialah pemerintah negara mempunyai hak terhadap warga negara, yaitu hak untuk ditaati secara hukum. Begitu juga warga negara memiliki hak terhadap pemerintah, yaitu hak untuk dilindungi kepentingannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fawaz. Saya Fawaz akan melanjutkan presentasi dari Himami tentang pengertian filsafat sebagai Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila
memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis dalam filsafat adalah tentang hakikat yang paling mendalam, yang paling umum atau mendasar. Epistemologis adalah tentang sifat dasar pengetahuan. Aksiologis adalah tentang penelitian tentang nilai-nilai. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deva. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Fawas. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Artinya, semua aturan kehidupan, hukum kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Orang yang berpikir filsafat adalah orang yang tidak meremehkan terhadap orang yang lebih rendah derajatnya dan tidak menyepelekan masalah yang kecil. Selalu berpikir positif, kritis, bersifat arif bijaksana, universal, dan selalu optimis. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa nilai, yaitu nilai objektif dan subjektif. Nilai-nilai filsafat Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila merupakan hasil dari buah pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis dari bangsa Indonesia itu sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Deva. Yang pertama, landasan ontologi Pancasila, yaitu pemikiran filosofis atas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Menurut Stephen Willito John dan Karen F. Weiss, bahwa ontologi beranggapan dengan sifat makhluk hidup, di mana 3 mainstream utama, yaitu determinisme, pragmatis, dan kompromisme, di mana Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia sebagai ontologi. Pada sila ke-1, hal kebebasan beragama dan menghormati satu sama lain. 2. Setiap orang memiliki martabat, hak asasi manusia, dan keadilan yang sama. 3. Adanya perbedaan tetapi tetap satu, atau rasa kebangsaan Indonesia. 4. Sistem demokrasi melalui musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. 5. Seharusnya tidak ada kemiskinan di negara merdeka atau adil secara sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tias. Saya Tias Kusumaningrum ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Dea. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintesiskan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Littlejohn dan Voss, pengetahuan muncul melalui rasionalisme dan atau empirisme yang memiliki 2 tingkatan, yaitu pengetahuan mutlak dan pengetahuan relatif. Berdasarkan epistemologi atau pengetahuan, filosofi Pancasila pada sila ke-1, pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia. 2. Pengalaman ditindas penjajah selama berabad-abad. 3. Pengalaman terpecah belahnya bangsa atas adu domba Belanda melalui politik divide et impera. 4. Pengalaman budaya turun-menurun bangsa Indonesia dalam bermusyawarah mufakat. 5. Pengalaman budaya turun-menurun bangsa Indonesia dalam bergotong royong. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Pancasila merupakan sumber nilai untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan filosofinya yaitu sila ke-1, kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. 2. Martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. 3. Solidaritas dan kesetia kawanan. 4. Demokrasi, musyawarah mufakat, dan berjiwa besar. 5. Kepedulian dan gotong royong. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifa. Saya dari Rifa Malia akan menjelaskan tentang fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh the founding father dan lahir dari Ways of Life bangsa Indonesia melalui penelitian dan penyelidikan kesepakatan yang ada pada sidang BPUPKI. Dalam pidatonya Bung Karno 1 Juni 1945 mengatakan bahwa mengenai pentingnya satu Weltanschauung atau alat pemersatu bangsa, lebih kurang beliau mengatakan, we want to establish a state not for a single individual or for one group, even not for arbitration, but we want to establish a state one for all and all for all. Demikian pula dengan sebagai masukan dari para the founding father kita yang lain seperti Mr. Muhammad Yamin, Ki Hadi Bagus
Kusumo dan Mr. Supomo dan lain-lain juga menghendaki adanya satu filsafat dasar sebuah negara hingga diberikanlah nama mengenai filsafat dasar bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Leisha. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Rian Rifa. Selanjutnya ada filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip dasar kehidupan bangsa Indonesia ditemukan oleh para peletak dasar negara tersebut yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi prinsip dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Hal inilah sebagai suatu alasan ilmiah rasional dalam ilmu filsafat bahwa salah satu lingkup pengertian filsafat adalah fungsinya sebagai suatu pandangan hidup suatu masyarakat atau bangsa tertentu berdasarkan suatu kenyataan sejarah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa filsafat sebagai suatu pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan suatu kenyataan objektif. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai sumber dari hukum dasar negara Indonesia. Sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, susunan tersebut menunjukkan Pancasila merupakan dasar, kerangka, dan pedoman bagi negara dan tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya tersimpul dalam asas kerohanian Pancasila. Maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari hukum Indonesia atau dengan kata lain, perkataan sebagai sumber tata tertib hukum Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari Nabila Rahmadifani dengan NIM 104. Pertanyaannya, mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri, yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sela-selanya tersebut. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis atau hakikat manusia, dasar epistemologis atau pengetahuan, dan dasar aksiologis atau pengamalan nilai-nilainya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Melando Titin Triwidiana. Mengapa manusia selalu berfilsafat dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Jawabannya adalah karena selama manusia hidup selalu berfilsafat. Adanya filsafat dari adanya rasa ingin tahu manusia yang diimplementasikan dengan bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan manusia, atau filsafat juga diartikan sebagai kegiatan manusia dalam mencari jawaban atas pertanyaan. Bangsa Indonesia menggunakan filsafat Pancasila filsafat Pancasila dikarenakan Pancasila mampu memberikan jawaban mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang ada di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya dari Widyasari NIM 122 kelompok 6. Pertanyaannya, mengapa Pancasila disebut kebenaran religius? Jawabannya, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Menurut Noto Nagoro, sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung isi arti mutlak bahwa dalam negara Republik Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ketuhanan atau keagamaan. Bagi sikap dan pembuatan anti ketuhanan atau anti keagamaan, dan bagi pemaksaan agama, pertentangan dalam hal ketuhanan pada dasarnya berasal dari dunia barat yang bersumber pada pengaruh hasil ilmu pengetahuan alam kodrat. Pertanyaan selanjutnya dari Latifatul Latifah NIM 094 dari kelompok 6. Izin bertanya, apa yang dimaksud hakikat Tuhan pada Pancasila sebagai sistem filsafat? Jawabannya, hakikat Tuhan yang dimaksud dalam Pancasila sebagai sistem filsafat adalah Tuhan menurut pemahaman akal budi manusia sebagai pertanggungjawaban terhadap kemanusiaan berdasarkan kemampuan akal budi, oleh karenanya manusia perlu hormat dan taat kepada perintah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, memuliakan Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, karena sesuai juga dengan Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayunda Putri NIM 089. Mengapa sila-sila dalam Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat? Jelaskan dengan menghubungkan sifat sila-sila Pancasila yang organis.
Jadi sila-sila di dalam Pancasila pada hakikatnya suatu kesatuan yang organis, saling berhubungan dan saling mengkualifikasi dengan pemikiran dasar mengenai tentang manusia yang berkaitan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan dengan masyarakat bangsa Indonesia. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal Ramadan. Pertanyaannya adalah dasar ontologis Pancasila yang diterapkan pada kelima sila Pancasila. Di sila pertama, dasar ontologis Pancasilanya, satu adalah hak kebebasan beragama dan menghormati satu sama lain. Di sila kedua adalah setiap orang memiliki martabat, hak asasi, dan keadilan yang sama. Pada sila ketiga adalah adanya perbedaan tetapi tetap satu rasa, yaitu rasa kebangsaan Indonesia. Yang keempat, sistem demokrasi melalui musyawarah, demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Dan di sila yang terakhir yaitu sila kelima adalah seharusnya tidak ada kemiskinan dalam negara merdeka atau bisa dibilang adil secara sosial. Saya Siti Nuria Himami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan Putri Andayani dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah berikan contoh filsafat Pancasila yang bisa kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan. Yang bisa kita amalkan dalam kehidupan seperti toleransi, menjaga kerukunan umat beragama, penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, memihak dan membela negara, tidak membuat perpecahan antar kelompok, mengakui persamaan derajat, menegakkan keadilan, dan menegakkan demokrasi. Itu beberapa contoh penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hilman Nurul Aslia, NIM 092. Apa bukti dari penjelasan Pancasila sebagai sistem filsafat? Filsafat itu sendiri mempunyai arti, yaitu pandangan, kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan, dan dasar pemikiran yang mencakupi dari metode ataupun pandangan hidup. Jadi menurut kami, bukti dari sistem filsafat itu sendiri dapat terwujud setelah sebuah pandangan hidup atau pola pikir seseorang menjadi suatu metode atau dasar yang dipercaya dan diaplikasikan itu benar dan berguna untuk masyarakat luas. Contohnya dalam penjabaran presentasi tadi, terdapat kutipan dari pakar-pakar yang menjadi pedoman. Pedoman itulah yang dijadikan oleh masyarakat sekarang sebagai dasar pemikiran untuk menjelaskan dari mana asal pendapat atau jawaban itu diberikan. Pertanyaan selanjutnya dari Canes Firlima Hendi, NIM 124 dari kelompok 5. Pertanyaan, apa perbedaan nilai objektif dan nilai subjektif dalam Pancasila? Jawabannya, nilai objektif adalah nilai yang sesuai dengan kenyataan atau apa adanya. Sedangkan nilai subjektif adalah nilai dengan melebih-lebihkan apa yang ada atau tidak sesuai dengan kenyataan. Objektif Pancasila memiliki sifat universal. Nilai Pancasila akan tetap terkandung dalam setiap lapisan kehidupan warga negara Indonesia. Subjektivitas Pancasila bukan hanya simbol, tetapi juga cerminan dari masyarakat Indonesia sendiri dan melekat pada diri setiap orang. Pancasila merupakan jati diri bangsa yang mendasari perilaku seluruh bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antar sesama manusia serta manusia dan lingkungannya. Selanjutnya, pertanyaan dari M. Agil Gifari. Ada nggak sih hambatan atau tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat? Jawabannya, ada dua tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yakni kapitalisme dan komunisme. Pertama, kapitalisme menekankan kebebasan pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumeris, dan lain-lain. Kedua, komunisme yang sangat menekankan dominasi negara sebagai pemilik modal, sehingga menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.